Soal yang pertama. Di antara larutan berikut yang mengalami hidrolisis sempurna adalah titik-titik. Baik, kita diberikan opsi A sampai E dan disuruh memilih mana larutan yang mengalami hidrolisis sempurna. Jadi, larutan yang mengalami hidrolisis sempurna itu adalah terdiri dari suatu asam lemah. Ya, kalau sempurna hidrolisisnya berarti terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Jadi lemah semua. Kalau lemah semua, asam lemah, basa lemah, itu dia akan mengalami hidrolisis sempurna. Jadi intinya adalah dari opsi A sampai dengan E, ini kita cari yang asam dan basanya itu sama-sama lemah gitu. Nah, untuk opsi A, di sini ada garam CH3COONA. Nah, CH3COONA ini terdiri dari apa? CH3COOH dan NH3 gitu ya. CH3COONH4 ya. Ini terdiri dari CH3COOH dan NH3. CH3COOH kita tahu semua bahwa ini adalah asam lemah, saya singkat ya. Kemudian NH3 adalah basa lemah. Jadi lemah sehingga yang mengalami hidrolisis sempurna jawabannya adalah yang A. Nah, kita lihat opsi-opsi yang lain ya. Misalkan dari opsi B ini ada NH4Cl. NH4Cl ini terdiri dari NH3 dan juga HCl. NH3 kita tahu bahwa ini basa lemah, sementara HCl adalah asam kuat. Ya, jadi karena yang lemah hanya salah satu, ini juga mengalami hidrolisis, tetapi jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis sebagian ya, bukan hidrolisis sempurna. Baik, kemudian kita ke opsi C ya, supaya kita lebih paham ya. KF. KF ini terdiri dari KOH dan HF. Di mana KOH itu dia merupakan basa kuat. Kemudian HF adalah asam lemah. Jadi kuat dan lemah, maka dia juga terhidrolisis sebagian. Kemudian opsi D, di sini ada CH3COONA. Ini kita tahu berasal dari CH3COOH dan NaOH. CH3COOH itu adalah asam lemah, kemudian NaOH adalah basa kuat. Ya, satunya lemah, satunya kuat, berarti ini mengalami hidrolisis sebagian juga ya. Kemudian opsi E yang terakhir adalah KCl. KCl ini terdiri dari KOH dan HCl. KOH itu adalah suatu basa kuat. HCl adalah asam kuat. Jadi kuat dan kuat. Kalau terdiri dari asam kuat dan basa kuat, maka dia terhidrolisis atau tidak? Gitu. Jawabannya adalah tidak mengalami hidrolisis. Jadi dia tidak terhidrolisis. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Soal yang kedua ya. Larutan yang tidak mengalami hidrolisis adalah, tidak mengalami hidrolisis berarti adalah terdiri dari kuat-kuat ya, asam kuat dan basa kuat. Ya, jadi kalau suatu garam itu terdiri dari asam kuat dan basa kuat, maka dia tidak mengalami hidrolisis. Oke, kita pilih ya dari opsi A sampai E. Opsi A dulu ya. Di sini ada garam CaCl2. Nah, CaCl2 ini terdiri dari CaOH 2 kali dan HCl. CaOH 2 kali ini adalah basa kuat. HCl adalah asam kuat. Jadi kuat-kuat berarti tidak terhidrolisis. Jawabannya langsung ketemu ya yang A. Oke, gimana kalau yang lainnya? Kita bahas ya. Opsi B. Di sini ada NH4 2 kali SO4. Ya, ini terdiri dari NH3 dan H2SO4. Nah, ini
Kalau NH3-nya ini adalah basa lemah ya. Basa lemah, kemudian H2SO4-nya asam kuat. Jadi satu lemah, satu kuat. Berarti terhidrolisis sebagian. Kemudian yang C, ini ada CH3COOK. Ini terdiri dari CH3COOH dan KOH. CH3COOH adalah asam lemah, sementara KOH adalah basa kuat. Satu lemah, satu kuat, berarti terhidrolisis sebagian juga. Kemudian opsi D, di sini ada NaCN. NaCN ini terdiri dari NaOH dan HCN. NaOH ini merupakan basa kuat, sementara HCN adalah asam lemah. Ya, jadi satu kuat, satu lemah, berarti terhidrolisis sebagian. Lalu opsi E, di sini ada NH4Cl, terdiri dari NH3 dan HCl. NH3 ini merupakan basa lemah, sementara HCl merupakan asam kuat. Berarti ini merupakan terhidrolisis sebagian. Jadi jawabannya adalah yang A.